Pak Prabowo ini kan belum jelas ini. Beliau ini cuma berdasarkan wacana saja. Beliau ini tidak selayaknya Anies Baswedan dan tidak selayaknya Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh partai. Tapi kan dia juga udah dideklarasikan. Belum. Kalau dia sudah dideklarasikan, ya mundur dong dari Menteri Pertahanan. Kenapa belum mundur? Kan begitu. Ketemu lagi dan Beta Bung Rey di podcast Walang Bacarita. Ya. Podcastnya orang kampung. Orang kampung. Iya. Jadi kali ini dari Walang Bacarita, Katong mau pastikan, Katong mau mencoba untuk mengomentari, menganalisis pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi pasca pelantikan atau pasca reshuffle dan sekaligus pelantikan Menteri beberapa Wamen ya dan Menteri Infocom. Oh ya. Dan kali ini memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik kan harus memberikan kritik, saran dan harapan. Kalau kita bukan kita, ya siapa lagi kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Mau mati dulu begitu. Betul. Baru mau kritik, mau kasih saran. Ya. Jadi Alhams, sebelum kita jauh, kira-kira menurut Alhams itu kenapa sih orang harus sayang, orang harus cinta? Lalu ada nggak cinta itu kalau orang betul-betul sayang dan cinta itu dia cara perhatian itu terhadap pacarnya ya, itu butuh kemarahan. Marah itu masuk dalam perhatian nggak sih? Kritik, marah. Secara hakikatnya itu ada 3 ya. Kita itu ini sudah menjadi general truth, menjadi kebenaran umum. Semua orang telah mengamininya bahwa ada 3 hal yang dimana ini harus diimplementasikan dan dipahami. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan hubungan secara vertikal yang dalam bahasa kita yang kita sebutkan dengan habdul minallah, rasa cinta kepada Allah. Jika memang betul-betul secara sadar bahwa kita mengamini kita ini adalah bagian daripada hamba, maka status sebagai hamba itu punya kewajiban yang ada, yang dimana dia jalankan sebagai bentuk implementasi rasa cintanya kepada Yang Maha Kuasa. Itulah cinta. Yang kedua ada yang disebut dengan habdul minan nas. Jadi tidak hanya rasa cinta kepada Yang Maha Kuasa, tetapi Allah pun kemudian menaruh cinta kepada manusia, status hamba, untuk saling mencintai antar sesama. Habdul minan nas, saling cinta antar manusia. Jadi itu adalah merupakan general truth. Yang ketiga adalah ini bagian daripada yang diimplementasikan oleh Walang Bacarita hari ini, yakni adalah habdu minal alam, rasa cinta kepada alam. Bagaimana cara memelihara alam. Jadi konteks hari ini Walang duduk bercerita di bawah pepohonan hijau, ini adalah merupakan rasa cinta kepada alam, ya kan? Apa yang sudah diciptakan oleh Allah kita harus dipelihara dan memanfaatkan dengan baik dan benar. Maka ketika ada rasa benci, itu sifat yang paling sedikit di antara manusia, karena rasa cintanya terlalu besar ketimbang rasa bencinya. Dia benci sekedar saja. Allah bilang, Rasulullah bilang gitu kan, engkau benci kepada orang yang engkau benci sekedarnya saja, sebab suatu kelak nanti dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Iya. Kira-kira itu kawan-kawan, sekedar pengantar. Jadi kemarin itu lagi rame sampai hari ini soal perbincangan bagaimana. Jadi kan ada pengamat bicara. Kayaknya ini Pak Jokowi main 2 kaki. Pengamat bilang begitu. Padahal memang awalnya Pak Jokowi memang punya 2 kaki ya. Kakinya dia, tangannya 2 kan, biji matanya. Normal beliau, biasa aja. Kan gak mungkin Pak Jokowi punya 1 kaki jalannya. Heran juga gue baca kan. Yang kedua adalah Alhams, mereka bilang Jokowi ini mau mengatur semua ritme pilpres. Saya kadang-kadang berpikirnya begini, dia namanya juga kepala negara. Yes, betul. Dia mau main kemana-mana, ya dia wajib panggil ketua partai, dia wajib panggil menteri, nggak ada masalah. Gitu. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah implementasinya. Iya kan, atau perintah pertemuan itu yang hasil itu lalu diketahui orang banyak bahwa Pak Jokowi suruh si A, menteri A atau ketua partai A nggak boleh begini, dia harus mendukung ini tertentu, itu nggak boleh.
Ya kan, berarti beliau mainnya 3 kaki, bukan 2 kaki. Gak normal itu. Ya, gak normal kan. Nah, begitu. Tapi kalau cuma sekedar memanggil lalu pertemuannya itu silent bla bla ya, habis itu diceritakan sebagaimana kemarin dengan Pak Surya Paloh, Ya. bahwa ada Pak Jokowi nanya 2 hal. Pak Jokowi nanya begini, ini Surya Paloh yang bilang nih, kita kan hari ini mau baca ini, arahnya ini kan. Pak Jokowi menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa kata Pak Surya Paloh lagi bahwa Pak Jokowi nanya emang wakilnya Anies sopo gitu. Lalu kata Pak Surya Paloh, ya kalau urusan itu saya nggak tahu. Begitu, itu ada di tangan Pak Anies. Hak prerogatifnya Anies Baswedan. Anies Baswedan. Sepakat nggak itu kalau menjadi hak prerogatif? Itu politis ya, bahasanya politis ya. Jadi kita juga harus membaca. Kalau biasanya walang baca cerita itu sering menggaungkan bahasa bahwa bahasa Ali bin Abi Thalib itu dengarkan apa yang disampaikan tapi jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Tapi dalam konteks ini kita mencoba melihat apa yang disampaikan dan melihat siapa yang menyampaikan. Yang menyampaikan ini bukan seorang ulama. Betul. Yang menyampaikan ini bukanlah seorang akademisi yang dimana keberpihakannya dalam konteks politik, dalam soal substantif. Dia tidak bicara dalam taktis, politik-politik yang terlibat sebagaimana kemudian berkembang hari ini. Nah, tapi yang bicara ini adalah seorang pimpinan partai yang hari ini juga turut mengusung salah satu capres. Beliau adalah yang pertama kali mendeklarasikan seorang capres. Maka tidak ada kemungkinan. Probabilitas itu nggak bakalan mungkin terjadi di sana ketika dia tidak bicara tentang kepentingan politik yang itu tidak mau ingin dipublikasikan. Maka saya mohon maaf, bukan bilang munafik, tapi memang ini adalah merupakan bagian daripada ciri khas seorang politisi. Dia akan cerdas dalam memainkan kosakatanya dan mensyukannya kepada publik. Saya kira Pak Surya Paloh cerdas di situ, dan Pak Surya Paloh bukan seorang yang bukan belajar, bukan politisi pemula. Beliau ini adalah pimpinan partai. Ya kan, yang sudah makan asam garam di Golkar, ya kan, terus buat partai sendiri. Berarti politis lah ya bahasa. Iya, itu bahasa yang memang bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Ada banyak unsur yang kemudian diselimuti dengan bahasa itu. Alhamdulillah. Lalu kedua, beliau bilang bahwa ya kemungkinan nanti Pak Jokowi bertemu dengan Pak Anies. Iya kan? Nah, sedangkan kita tahu betul bahwa banyak pengamat, masyarakat aja mengamati media sosial, apalagi bahwa Pak Anies ini memang dia berseberangan berseberangan dengan PDIP. Jelas dari DKI sampai hari ini kan begitu. Nah, gontok-gontokan nih di bukan di walang baca cerita. Mereka gontok-gontokan di medsos. Gitu. Kalau gontok-gontokan mereka di walang baca cerita malah bagus, ada edukasi. Tapi kan mereka buangnya di medsos yang kita nggak tahu juga siapa. Liar jadinya. Liar. Kalau di walang baca cerita kan enak nih. Duduk di walang, ada kopi, ada apa namanya? Ada bahan. Ada air kan? Ada duduk kita santai ngomong jelas. Kemungkinan itu bisa terjadi dan bisa jadi begitu. Tapi teman-teman, kita nggak cerita hari ini soal mereka mau bertemu, ya urusannya apa dengan kita. Memang itu adalah merupakan bagian daripada manusiawi. Apalagi Surya Paloh dengan Jokowi adalah nggak ada urusan. Juga beragama Islam, diharuskan untuk saling bersilaturahmi. Apalagi dengan Anies, mungkin Pak Anies pulang dari Tanah Suci lalu bawa oleh-oleh buat Pak Jokowi, kita jam-jam kurma gitu kan. Ini Pak Jokowi jadi syariat atau ini dapat kiriman dari sana, kan kita nggak tahu. Teman Bapak di sana, lalu pas kemarin kita silaturahmi kirim lewat saya, kita nggak tahu. Jadi nggak penting pertemuan itu, asal semua ini untuk kebaikan. Tapi yang kita bahas kawan-kawan adalah Alhams. Coba menurut Alhams pandangannya bagaimana yang terakhir ini dulu, soal pertemuan Anies dengan ini. Anies dan nanti konon katanya bisa jadi nanti ada pertemuan Anies dengan, karena Pak Surya Paloh bilang tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pertemuan antara Anies dengan. Dan itu kalau ada pertemuan, ya kata Pak Surya Paloh nanti tanya aja Pak Jokowi wakilnya Pak Anies siapa begitu.
bagaimana membaca pesan ini menurut Al-Hams? Yang pertama dulu, yang terakhir dulu, yang pertama nanti kita bahas. Ya. Kalau menurut saya, pernyataan Pak Surya Paloh yang sifatnya adalah bersifat terlihat tegas ini, itu untuk mempertegas koalisi, ya kan? Di lain sisi Pak Surya Paloh masih menghargai tentang perasaan-perasaan koalisi yang ada, misalnya Demokrat dan juga dengan PKS. Maka tentu adalah yang merupakan bagian daripada partai koalisi, beliau tidak secara spontan dan ceroboh untuk mengungkapkannya secara sepihak, karena itu bakalan terlihat bahwa menghegemoni koalisi. Ketika dia bilang yang menyampaikan dia wakilnya ini si A dan si B dan seterusnya, itu bakalan terlihat bahwa koalisi ini dipimpin oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan. Maka untuk bisa ada aura koalisi di situ, maka Pak Surya Paloh menghargai perasaan kebatinan para partai-partai yang ada yang ikut serta dalam membentuk koalisi. Maka dia menjawab dengan nanti ketemu dengan beliau saja, dengan Anies Baswedan saja, baru pertanyaan Bapak itu disampaikan. Jadi kurang lebih untuk sementara pertanyaan itu jangan Bapak sampaikan, Bapak boleh sampaikan kepada Anies Baswedan seketika bertemu nanti. Itu saya membacanya begitu. Jadi disimpan, nanti baru ditanya dengan Anies demi saya menjaga perasaan partai koalisi yang ada. Itu barangkali begitu. Yang pertama kita kembali ke poin pertama bahwa soal pertemuan ini, Pak Jokowi bertanya tadi 2 pertanyaan, bertanya dan itu jawaban sekaligus ada di poin kedua bahwa nanti pasti sepertinya kemungkinan ada pertemuan. Tapi Pak Surya Paloh ini kan pengamat dan masyarakat menganggap bahwa offside karena menterinya awalnya menggaungkan anti korupsi, tiba-tiba menterinya korupsi. Lalu ada lagi bilang begini, Al-Hams, ini karena mendukung Anies lalu partainya akhirnya dia tidak konsisten dengan koalisinya mendukung Pak Jokowi, tiba-tiba mendukung Anies begitu kan. Tapi kalau beta lihat ya politik biasa aja, jangan terlalu memang politik, ngambil langkah politik itu butuh keberanian dan tidak ada kesetiaan di dalam politik. Kalau kesetiaan itu hanya ada dalam urusan percintaan. Jadi kalau politik dibawa ke urusan percintaan bisa rawan Bapak. Selesai. Lalu yang pertama ini soal pertemuan ini, Al-Hams, kira-kira ada nggak potensi koalisi antara Anies dengan Ganjar, atau mungkin hanya cuma Pak Jokowi mau memastikan aja bahwa bagaimana ini? Ini kita menjawab pertemuan ajang sana ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ajang sana. Antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Ini bisa kita baca dalam beberapa perspektif. Yang pertama adalah misalnya tadi di awal sudah disampaikan oleh MPR bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini, beberapa pihak menyebutnya bahwa ini adalah bagian daripada langkah politik manuver Pak Jokowi dalam urusan pilpres. Jadi mainnya 2 kaki. Yang kemarin orang bilang, yang rame bilang cawe-cawe. Betul. Tapi saya membacanya dalam beberapa perspektif. Yang pertama adalah Pak Jokowi. Sebelum baca, ngopi dulu. Ngopi. Wah, ini kopi Ternate ya? Kopi Maluku Utara. Jadi Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh. Bisa jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa inilah yang dimaksud dengan esensi daripada ungkapan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Bahwa saya tidak mau ingin berpihak hanya kepada Gubernur Jawa Ganjar Pranowo atau Prabowo yang hari ini selalu berdekatan dengan saya dalam setiap urusan, tapi juga sama dengan Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Jokowi lewat pesan yang tidak terungkap di situ, lewat pesan kunjungan-kunjungan inilah kita baca adalah beliau ingin menyampaikan, memperjelas kepada publik bahwa inilah yang saya maksudkan dengan
cawe-cawe di Pilpres 2024. Saya ingin mendatangi semuanya, ingin memastikan bahwa Pilpres 2024 itu tidak boleh terjadi lagi ada yang kita sebut dengan pembelahan bangsa yang terjadi pada 2019 tahun lalu, di mana politik identitas membuat sampai harus terjadinya pembelahan bangsa di sana, di mana politik-politik identitas yang di mana itu membuat bangsa ini tidak cerdas di sana. Nah, barangkali Pak Jokowi ingin membuktikan hal itu, tetapi di lain perspektif saya membacanya Pak Jokowi hari ini dalam konteks politik selalu digaungkan oleh PDI, Bu Mega dan yang lainnya bahwa beliau adalah anggota partai, kader partai, petugas partai. Petugas partai. Barangkali Pak Jokowi bertemu dengan Surya Paloh ini adalah merupakan bagian daripada menjalankan tugas partai. Jadi Pak Jokowi dipasang sebagai komunikator. Karena kalau misalnya Ibu Mega memasang Sekjen Hasto untuk datang bertemu dengan Pak Surya Paloh, maka bacaannya politik, Pak. Ya kan? Orang melihatnya akan ada koalisi antara Anies dan juga dengan Ganjar. Betul. Jadi mereka ini akan dikawinkan dengan adanya pertemuan antara Sekjen PDIP atau Ibu Mega dengan pimpinan Nasdem. Ya kan? Itu adalah upaya mengawinkan. Maka agar tidak terlihat, maka kita pasang saja Pak Jokowi, dia petugas partai, tetapi begitu hadirnya dia dan bertemu dengan Pak Surya Paloh, orang akan bacanya beliau itu adalah pimpinan negara. Beliau datang ingin menjelaskan tentang cawe-cawean Pilpres 2024. Sehingga tidak terbaca tugas apa yang dibawa oleh Pak Jokowi. Ya, bisa jadi. Apa kira-kira? Iya, maka yang saya baca adalah barangkali Pak Jokowi bertemu dengan Surya Paloh adalah dalam konteks menjalankan tugas partai. Beliau dipasang untuk melakukan komunikasi kepada Pak Surya Paloh. Gimana kira-kira bisa nggak sih kalau kita kawinkan Ganjar dengan Anies Baswedan di Pilpres 2019 biar tidak ada lagi perpecahan bangsa gitu loh. Biar bangsa ini jangan disibukkan dalam urusan perpecahan. Ya, kita maju ya maju terus. Jangan disibukkan dalam ruang politik-politik taktis. Tapi bagaimana kita arahkan bangsa ini berada pada tugas-tugas yang prioritas. Ya toh? Berada pada program-program yang prioritas yang dimana mendukung tentang kemajuan negara ini. Bahwa kita punya konsep untuk memajukan negara ini terlalu besar. Dan kita harus mendorong itu biar segera maju. Nah, Pilpres 2024 kita buat sederhana, nggak usah terlalu banyak kandidat di sana. Jangan terlalu banyak kita buat politik. Kita buat satu kali putaran aja. Kita bikin jadi satu biar juga menghemat anggaran dan lain seterusnya, Bisa nggak kira-kira jika kita kawinkan? Jika beres berarti kita akadkan. Barangkali. Bisa jadi. Kemungkinan. Dan itu bisa karena bisa jadi terjadi karena begini. Anies ini dianggap oleh pendukung, bukan pendukung dia ya, pendukung Pak Jokowi mungkin juga, atau yang kemarin serang Anies di DKI, dan Anies dianggap sebagai bapak apa namanya yang membawa perpecahan di DKI 2017. Iya, 2017 pilkada 2017. Maka Jokowi juga bilang bahwa Jokowi mau kasih tahu nih, kalau dibaca dari situ, kalau ini terjadi bahwa ya udah kan saya tinggalkan Jakarta itu, saya meninggalkan dosa besar di Jakarta. Saya tidak menyiapkan perangkat yang cukup untuk bagaimana Jakarta biasa-biasa aja di pilkada itu. Karena saya pasang Ahok dan akhirnya juga salah. Ketika saya pasang Ahok, ya bisa jadi kan wakilnya, bisa jadi waktu itu Pak Jokowi yang pasang kan. Betul. Lalu saya salah ternyata ini Jakarta jadi rusak karena berantem antar suku, antar agama, macam-macam sampai ke bawah ke Pilpres. Mungkin kalau itu terjadi, Pak Jokowi mau menebus dosanya di DKI itu. Iya kan? Iya, betul. Bahwa saya yang membuat dosa nih. Saya mau tebus dosa itu deh. Jadi Pilpres 2024 ini udah dua ini kita kawinkan aja. Atau ya bisa saja betul itu pertemuan di mana menjadi kesempatan di mana Pak Jokowi berminta maaf kepada Pak Surya Paloh. Karena kita tahu juga Surya Paloh hari ini kan dihantam besar-besar gitu ya. Betul. Dalam konteks korupsinya misalnya. Kemarin sekjennya baru ditangkap, Kominfo. Ya kan? Johnny G. Plate itu baru ditangkap, dan Johnny G. Plate itu adalah sekjennya Pak sekjen Nasdem itu sendiri kan. Nah, tentu barangkali pertemuan itu adalah merupakan pertemuan yang dimana saling maaf-maafan di sana, ya kan? Betul. Menjelang 1 Muharram, Pak. Oh iya, betul. Ya?
ya barangkali Pak Jokowi ingin membaca dalam ruang, ingin menjelaskan dalam ruang-ruang itu bahwa ini menjelang tahun baru Islam. Dimana yuk kita barangkali rekonsiliasi, ya kan, biar tidak ada lagi perpecahan, kan nggak bisa jadi, bisa jadi rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, dan bisa jadi menyiapkan rekonsiliasi untuk mendeklarasikan Ganjar Anies. Ya itu barangkali kita nggak tahu kan, tapi kemungkinan itu bakalan terjadi dalam ruang-ruang politik itu. Jadi di ruang politik kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa tidak akan kemungkinan di sana. Kemungkinan akan selalu ada dalam ruang politik. Jadi barangkali itu akan ada. Ini menarik Pak. Ya kalau terjadi Anies sama Pak Ganjar bagaimana tuh? Ya itu sesuatu yang dahsyat dalam konteks politik. Jadi ada satu shifting yang luar biasa, karena selama ini yang terlihat adalah peperangan antara partai politik, betul ya. Jadi demokrasi kita diisi dengan perdebatan saling baku serang antara partai politik. Nasdem diserang PDIP, gitu ya. PDIP diserang oleh PKS katakanlah, gitu kan. Demokrat. Iya. Begitu hari ini kemudian mereka kawin, maka itu ada perubahan yang dahsyat, ada satu shifting baru di dalam urusan demokrasi politik kita. Jadi ada perkawinan partai politik yang selama ini mereka itu selalu bertengkar. Iya, dan tadi selama ini kita selalu melihat bahwa PKS tidak pernah sejalan dengan PDIP. Ya kan? Tetapi ketika kemudian terjadi perkawinan antara Pak Ganjar dengan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024, maka ini satu perubahan yang dahsyat. Itu kira-kira negara luar pusing nggak lihat itu? Nah, itu bingung mereka. Wah, kok bisa gitu? Negara-negara yang dimana mereka punya afiliasi dengan partai-partai itu, mereka bakalan ini dahsyat gitu kan? Ya salah satunya, mohon maaf, partainya Pak mantan Presiden SBY, Demokrat, mungkin dari Amerika juga pusing juga lihat ketika terjadi kan? Ya. Betul. Jadi ini luar biasa, karena ini kalau sampai terjadi itu dahsyat Pak, saya bilang. Karena PKS dan PDIP itu nggak pernah sejalan, Pak. Tapi kalau ini terjadi itu luar biasa. Itu ada apa? Nah, orang yang melakukan perundingan untuk mengawinkan ini, itu mereka itulah yang disebut dengan Bapak komunikator, Pak. Berarti nanti kita cari siapa yang idenya itu ya. Iya. Kalau dia adalah Pak Jokowi, maka Pak Jokowi ini bukan kaleng-kalengan, Pak. Luar biasa berarti. Oke, kawan-kawan. Ya, yang mau mendukung Pak Ganjar dan Pak Anies untuk dikawinin jadi suami istri di Pilpres, mereka satu paket, silakan. Di komentar ya. Karena komentar teman-teman itulah bagian daripada support. Ya kan? Betul. Untuk kami bisa tambah semangat, untuk sama-sama menjaga bangsa ini agar tidak ada lagi perpecahan di antara anak bangsa. Betul, nice. Gitu. Lalu tadi itu kita baca aja, tapi kira-kira kita anggap aja PDIP nggak mau mungkin, atau PKS nggak mau, atau Nasdem nggak mau, siapa? Demokrat nggak mau, atau koalisinya P3 nggak mau. Kira-kira kalau mereka nggak mau, apa pesannya? Ya partai-partai ini karena semangat kita ini kan, kita kan bukan di partai, tapi kita punya semangat bahwa bangsa ini jangan ada perpecahan. Betul. Nah, kalau mereka ini enggak, bagaimana? Yang pasti politik itu kan urusan ini kan urusan partai politik ini. Koalisi adalah urusan partai politik. Mengusung siapa kandidat presiden itu juga urusan partai politik. Maka jika mereka tidak mau misalnya ini, maka tentu keinginan untuk menjadi presiden dari Anies Baswedan itu kan terancam. Kalau Ganjar kan tentu bisa, karena sudah cukup dengan PDIP saja kan sudah bisa. Begitu. Nah, maka yang kita ingin harapkan daripada fenomena politik atau Pilpres 2024 nanti itu adalah jangan sampai ketidakinginan ini justru kemudian memicu provokasi-provokasi yang dimana itu perpecahan bangsa bakalan terjadi di sana. Nah, yang kita inginkan tadi kata Bung BR, bahwa yang ingin kita hadirkan di Republik ini adalah perdamaian. Yang ingin kita hadirkan di Republik ini adalah harmonisasi antar anak bangsa. Yang kita ingin hadirkan di Republik ini adalah
suatu negara yang berjalan dengan program-program prioritas yang dimana itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Maka sebetulnya inilah yang kita harapkan dan tidak boleh ada unsur-unsur politik yang diciptakan oleh oknum-oknum yang berkepentingan politik praktis. Maka jika tidak ingin mau, maka yuk berpolitiklah secara sehat, secara gagasan di sana yang ditawarkan. Bicaralah dengan baik-baik, jangan sampai kemudian terlibat dalam urusan politik-politik yang selalu melahirkan hate speech, gitu ya, melahirkan perkataan-perkataan kebencian di sana, provokasi-provokasi yang memunculkan terjadinya gelora api membara di dalam rakyat sehingga kemudian rakyat itu sendirilah yang membuat perpecahan. Bukan partai gelora kan? Bukan. Kita nggak bicara tentang partai gelora. Orang dia belum punya suara di Pilpres 2024, gitu. Jadi ini Bang Anies, ya ketua partai gelora siapa sih? Oh iya, Anies Mata. Bang Anies harus semangat. Ya, semangat, insyaallah. Oke, itu harapan kami. Betul. Jadi apapun harapan kami, itu kami juga butuh dukungan dari teman-teman yang nonton ini. Ya. Mari kita sama-sama untuk bagaimana menjaga bangsa ini ke depan lebih baik. Kalau memang apa yang tadi dibacakan, diterawang oleh bukan Kang, beliau ini di Jakarta ya. Bang Hams, terawangan yang bisa jadi nanti Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dengan Pak Anies Baswedan satu paket, ya semoga terjadi. Ini adalah bagian daripada cara para politisi. Kita lihat komitmen mereka nanti kalau ini kita anggap aja kalau Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, ya udahlah. Nanti kita tanya yang lain. Oke kan, PDIP nanti tugas saya tuh tanya tuh kata Pak Jokowi, kamu tanya deh koalisi kamu. Nah, ya kita lihat kalau memang ini terjadi begitu ditanyain dan mereka partai ini nggak mau, berarti kita pastikan teman-teman bahwa partai-partai ini ternyata mereka hanya mementingkan kelompok, bukan bangsa dan negara. Kalau mereka nggak mau, kalau ada tawaran itu dari Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, lalu partai-partai koalisi tidak terima, maka dalam kesempatan ini saya pastikan bahwa mereka tidak memikirkan bangsa dan generasi bangsa dan warga bangsa. Oh, mereka bakalan menjawab pernyataannya Bapak. Kata siapa? Kami ini juga memikirkan bangsa dan negara ini, Pak. Iya, tapi dari kelompok aja, bukan umum. Kalau umum kan pasti mereka terima tawaran tadi. Ngalir aja. Ngalir aja gitu loh. Oke, yang menarik, Alhamdulillah. Terakhir. Iya. Jadi masih menarik ini ya? Menarik Pak, karena melibatkan calon presiden satu lagi. Oh gitu. Yang hari ini digadang-gadang konon katanya akan menjadi pasti Pak Jokowi itu mendukung beliau. Pak Prabowo Subianto. Ini terjadi bagaimana kira-kira? Ketika koalisi tadi itu terjadi, bagaimana kira-kira? Jika mereka ini, saya kira kan begini. Pak Prabowo ini kan belum jelas ini. Beliau ini cuma berdasarkan wacana saja. Beliau ini tidak selayaknya Anies Baswedan dan tidak selayaknya Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh partai. Tapi kan dia juga udah dideklarasikan. Belum. Kalau dia sudah dideklarasikan, ya mundur dong dari Menteri Pertahanan. Kenapa belum mundur? Kan begitu. Karena nanti ketika kemudian sudah deklarasi lalu tetap masih mempertahankan posisinya sebagai Menteri Pertahanan, loh ada overload di sini Pak. Dia harus berpikir tentang manuver politiknya kah, ataukah berpikir tentang bagaimana menyusun strategi pertahanan negara, ya kan? Nah, jadi beliau ini belum, masih di bawah kendali Pak Jokowi kalau menurut saya. Masih jadi menteri, belum jadi cawapres ya? Belum jadi capres ya? Belum. Jadi beliau ini saya secara pribadi bilang, ya Pak Prabowo ini barangkali nggak bakalan jadi, ya kan? Main aman ini. Yang penting ada solusi yang bisa mengamankan. Dan saya kira yang hari ini digaungkan oleh Pak Prabowo, kenapa dia harus terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi? Beliau bilang, saya menemukan darah yang merah putih di antara Pak Jokowi. Kami punya darah yang sama. Oleh sebabnya saya bergabung untuk bicara tentang kemaslahatan negara ini. Maka saya kira Pak Prabowo juga sama. Ketika kemudian perbincangan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh bicara tentang kemaslahatan negara dan bangsa, maka Pak Prabowo bakalan ngalir juga di sini karena ini soal masalah umat juga, Pak. Karena sesuai statement beliau. Statement beliau kan di sini ada darah merah putih. Apalagi kalau nggak salah Pak Prabowo bilang Pak Jokowi ini mentor politik saya. Saya belajar banyak dari. Nah, itu dia. Kalau mentor sudah bilang gimana? Ya, nggak bisa dong mengkhianati.
Gitu. Apalagi selama ini kan Pak Prabowo itu bukan pengkhianat lah. Semua orang tahu begitu, luar biasa ya. Ya, tapi saya kira itu ketika walaupun Prabowo tetap dipaksakan untuk tetap maju gitu ya. Tapi saya kira itu cuma. Tapi sabar dulu, kalau taruhlah ini terjadi nih Pak Anies dengan Pak siapa? Ganjar. Itu aklamasi dong. Kawin nih, kawin. Berarti aklamasi satu dong. Satu doang. Berarti iya, pas 2024 dilaksanakan secara aklamasi. Dilaksanakan ya dengan cuma satu kandidat saja. Maka cukup butuh kesepakatan saja saya kira. Biar jangan terlalu buang-buang anggaran negara untuk pengecetan pencetakan. Tapi ini menarik lagi kalau begini statement ini. Jadi kira-kira berarti implementasi dari musyawarah mufakat bisa terjadi dong. Ya, bisa. Daripada masalahnya begini, cuma satu kandidat. Ngapain susah-susah buang anggaran negara banyak-banyak? Lo orang semua partai-partai yang ada ini kemudian mendukung satu kandidat, ya kan? Ngapain munculkan lagi banyak uang yang dimana itu untuk cetak kotak-kotak suara nih, untuk bayar para pekerja-pekerja di TPS dan lain seterusnya, ya kan? Mending uang itu dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat. SBT miskin akut. Itu dia, kemiskinan kan masih banyak nih. Nggak usah yang lain, di SBT aja. Masih akut. Ekstrim. Jadi barangkali dana itu kan bisa dipakai. Betul. Dana, sayang loh, ada 79 kan gitu triliun kalau saya tidak salah itu ya. Anggaran 2024 itu kan ada 60,9 triliun itu kan. Itu anggaran yang cukup besar, Pak. Ketika kemudian anggaran itu bisa dialokasikan sebahagiannya ya, karena itu sepaket anggaran yang juga untuk pilkada di akhir 2024. Jadi kalau anggaran untuk pilpres saja dipangkas dan dialokasikan kepada pendidikan, selesai, Pak. Tidak akan ada lagi yang bakalan mengeluh tentang anggaran pendidikan yang mahal. Atau barangkali kita alokasikan untuk penanganan stunting, Pak. Oh, itu generasi kita ke depannya, mereka akan tumbuh subur dengan otak-otak yang cemerlang. Kenapa? Karena ada program baik dari pemerintah untuk menyelesaikan stunting. Maka lahirlah walang-walang bacarita yang lainnya gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau merasa ini bermanfaat untuk bangsa dan negara, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dari Walang Bacarita untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Bung Rem. Danke.